Halo friends, kembali lagi bersama saya di channel 17 Juni. Oke semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan membahas peristiwa dokumenter seorang pahlawan buruh ibu kita semua, yaitu Marsinah. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke topik utama, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Oke, let's go. Ia memang hanya seorang buruh perempuan yang memperjuangkan tuntutan-tuntutan bersahaja, namun sosok dan perjalanan hidupnya yang berakhir tragis telah membangkitkan kesadaran luas akan pentingnya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Ia adalah Marsinah, seorang ikon perjuangan buruh, seorang Kartini yang dibungkam karena suara-suara dan perjuangannya. Nama Marsinah menjadi perhatian luas dan kemudian tercatat dalam sejarah Indonesia setelah ia ditemukan mati terbunuh pada tanggal 8 Mei tahun 1993. Pada fase terakhir hidupnya, Marsinah memang hanya seorang perempuan yang bekerja sebagai buruh di pabrik arloji. Kematian buruh PT Catur Putra Surya Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini bukan kematian biasa. Kematian Marsinah yang menyentak keprihatinan luas, karena ia diduga dibunuh akibat aksi-aksi protesnya dalam memperjuangkan tuntutan kenaikan upah dan perbaikan perlakuan terhadap buruh di pabrik tempatnya bekerja. Di luar kenangan pada sosoknya sebagai aktivis buruh, Marsinah juga seorang perempuan yang, seperti banyak perempuan miskin lain, harus berjuang keras untuk mendapatkan kehidupan yang layak, dan rentan menjadi korban dari sistem kehidupan yang masih sering meminggirkan perempuan. Marsinah lahir di Desa Ngelundo, Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 10 April tahun 1969. Anak nomor 2 dari 3 bersaudara ini merupakan buah cinta Sumini dan Mastim. Sejak usia 3 tahun Marsinah telah ditinggal mati ibunya. Masa pendidikan dasar Marsinah di SD Karangasem 189 Kecamatan Gondang, Nganjuk, dan ia kemudian melanjutkan sekolah di SMPN 5 Nganjuk. Setamat SMP, Marsinah bersekolah di SMA Muhammadiyah Nganjuk. Di kalangan keluarga dan teman-temannya, ia dikenal sebagai siswa yang mandiri dan cerdas selama SMA. Marsinah selalu menjadi juara kelas, meski tergolong mahasiswa yang cerdas. Setelah SMA, Marsinah tidak bisa melanjutkan kuliah karena ketiadaan biaya. Marsinah akhirnya terpaksa melamar pekerjaan di berbagai perusahaan. Ia sempat diterima bekerja di sebuah pabrik sepatu di Surabaya. Setahun kemudian ia pindah ke pabrik arloji 4 Putra Surya di Rungkut Industri. Mbak, gak apa-apa toh mbak, aku duluan. Gak apa-apa, aku mau jadi sarjana hukum dulu kok. Saat pabrik arloji tempatnya bekerja membuka cabang di Porong Sidoarjo, Marsinah ikut pindah bekerja di pabrik baru ini. Meski bekerja sebagai buruh, minat belajar Marsinah tidak pernah padam untuk menambah pengetahuan. Ia mengikuti kursus komputer dan bahasa Inggris di lembaga kursus setempat. Selama bekerja menjadi buruh di PT Catur Putra Surya atau PT CPS di Porong Sidoarjo ini, Marsinah yang dikenal ramah dan suka menolong kerap dimintai nasihat mengenai berbagai hal oleh kawan-kawan. Sikap suka menolong ini Marsinah juga sering ditujukan saat mendapati teman-temannya diperlakukan tidak adil oleh atasan. Sifat setia kawan ini yang mendorong Marsinah menjadi pelopor aksi buruh di lingkungan perusahaannya. Keterlibatan Marsinah dalam aksi-aksi buruh di lingkungan pabrik tempatnya bekerja muncul seiring kesadarannya terhadap hak-hak buruh serta kepeduliannya terhadap kawan-kawan sesama buruh. Di kalangan teman-temannya di pabrik, Marsinah dikenal aktif mengorganisir dan ikut dalam aksi-aksi unjuk rasa buruh. Marsinah terdokumentasi ikut dalam rapat pada tanggal 2 Mei tahun 1993 untuk membahas rencana unjuk rasa buruh yang akan digelar keesokan harinya di lingkungan pabrik. Namun pada tanggal 3 Mei tahun 1993, upaya Marsinah dan teman-temannya berunjuk rasa tidak sempat dilakukan. Karena dicegat aparat dari Koramil setempat,
pada tanggal 4 Mei tahun 1993 para buruh PT CPS melancarkan aksi mogok total. Mereka mengajukan 12 tuntutan antara lain tuntutan kenaikan upah dari Rp1.700 per hari menjadi Rp2.250 per hari. Besaran tuntutan kenaikan upah sebesar Rp550 ini merupakan kesepakatan semua buruh. Sehari setelah aksi mogok ini, Marsina dan rekan-rekannya masih berunjuk rasa dan terlibat perundingan dengan pihak perusahaan. Marsina menjadi salah satu dari 15 orang perwakilan buruh yang berunding dengan pihak perusahaan. Namun di tengah unjuk rasa dan perundingan, 13 buruh rekan Marsina dibawa aparat ke Markas Komando Distrik Militer atau Kodim Sidoarjo. Mereka diintimidasi dan dipaksa mengundurkan diri dari PT CPS karena dianggap mencegah karyawan lain masuk kerja. Dan Anda diminta untuk mengundurkan diri dan diselesaikan di Kodim. Mendengar 13 temannya dibawa ke Kodim Sidoarjo, Marsina bersama beberapa rekannya mendatangi markas Kodim untuk mempertanyakan nasib ke-13 temannya. Namun setelah sempat bertemu sejumlah temannya ini, pada malam tanggal 5 Mei tahun 1993, itu Marsina menghilang. Pada tanggal 8 Mei tahun 1993, atau 3 hari setelah menghilang, Marsina ditemukan sudah dalam kondisi meninggal di Dusun Jegong, Desa Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Saat ditemukan, kondisi Marsina penuh dengan luka akibat tindakan kekerasan. Kematian tragis Marsina yang kala itu sempat dinyatakan polisi sebagai peristiwa kriminal biasa. Berbuntut panjang, kasus pembunuhan Marsina yang disuarakan para aktivis buruh LSM dan komunitas internasional, memaksa aparat membentuk tim terpadu untuk menangani kasus ini. Tak lama setelah pembentukan tim terpadu, 8 orang petinggi dan karyawan PT CPS termasuk Direktur PT CPS Yudi Susanto dan Kepala Personalia PT TPS Mutiari diciduk aparat. Penangkapan ini dinilai menyalahi prosedur hukum karena dilakukan diam-diam oleh tentara. Pihak keluarga ke-8 orang ini sempat kebingungan karena tidak diberitahu keberadaan mereka. Selama dalam penangkapan, 8 orang ini mengaku disiksa dan dipaksa mengaku telah membuat skenario untuk pembunuhan Marsina. Setelah sempat dinyatakan menghilang 18 hari kemudian, keberadaan Yudi Susanto dan 7 orang lainnya baru diketahui sudah mendekam di tahanan Polda Jawa Timur. Mereka dituduh terlibat pembunuhan Marsina. Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sementara sejumlah stafnya dihukum 4 hingga 12 tahun penjara. Mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan dinyatakan bebas dalam proses selanjutnya. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 3 Mei tahun 1995 membebaskan 8 terdakwa dari segala dakwaan, karena kurangnya bukti-bukti. Menyusul bebasnya para terdakwa, muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus Marsina. Syarat rekayasa kuasa hukum terdakwa Yudi Susanto, Sri Mulyati Surya mengungkap adanya rekayasa aparat keamanan untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsina. Kasus pembunuhan Marsina belum terungkap. Sejumlah pihak pernah mendesak Komnas HAM untuk membuka ulang kasus ini. Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri sudah memerintahkan pengungkapan kasus pembunuhan Marsina. Namun hingga kini kasus yang telah berumur 26 tahun lebih ini masih menjadi teka-teki. Kisah perjalanan hidup hingga kematiannya yang dihubungkan dengan sebuah pembunuhan brutal menyadarkan kita pada gambaran menjelaskan bahwa dalam iklim kehidupan mereka yang lemah, seorang yang memperjuangkan tuntutan-tuntutan bersahaja sering terbentur pada masalah minimnya penghargaan terhadap hak asasi manusia seperti hak untuk bebas bersuara, untuk punya cita-cita dan harapan, dan bahkan hak untuk hidup. Dan film dokumenter pun selesai. Dan semoga Marsina ditempatkan di sisinya atas kemuliaan semasa hidupnya memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Agar tidak ketinggalan konten selanjutnya dari channel ini, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan juga like, comment, and share. Terima kasih. Wassalam, nuhun.